Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Nah, apa itu IP address? IP address adalah suatu pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung pada internet. Nah, kemudian subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Nah, lalu ada IP address classful dan classless. IP address classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Lalu IP address classless adalah sistem yang tidak lagi terpikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR atau classless interdomain routing untuk menentukan network dan host dengan prefix. Nah, prefix ini adalah jumlah alamat atau IP address. Seperti ini contohnya ini, /27, /20, dan lain-lain. Nah, konsep CIDR. CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. Nah, selain konsep CIDR juga di sini ada konsep VLSM, yaitu Variable Length Subnet Mask. VLSM ini digunakan memecahkan IP menjadi lebih rinci lagi atau semakin kecil lagi dibandingkan CIDR. Nah, seperti ini ya. Subnet mask adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Seperti yang ada di sini, subnet mask adalah identitas. Nah, seperti ini, identitas atau sebagai batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Lalu ada network atau blok subnet, yaitu alamat pertama dalam subnet, berfungsi menandai jaringan. Nah, network atau blok subnet juga bisa disebut sebagai kelas, ya, kelas. Jadi misal ada kelas A, kelas B, dibagi-bagi gitu. Lalu ada host, alamat IP yang dipakai perangkat PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Lalu ada broadcast, alamat terakhir dalam subnet, digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Lalu di sini ada rumus-rumusnya. Subnet mask dimulai dari 128 atau /25, /26, /27 sampai /32. Lalu ada network atau blok subnet. Ini rumusnya, ini juga host, ini juga broadcast. Dan ini contoh soalnya ya. Nah, sudah, lalu kita langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Kalian jika ingin menggabungkan dua blok subnet yang berbeda ya, seperti ini. Misalkan ini blok subnet pertama, ini blok subnet kedua. Nah, awal-awal ini dan ini tuh tidak bisa saling bertukar informasi. Tetapi kita bisa mengkonfigurasinya seperti ini. Nah, kalian tulis IP address-nya 192.16.12.1. Lalu subnet mask-nya kalian gunakan 224. Nah, ini nanti dulu ya.
Lalu ini juga sama, ininya bedakan jadi 2, ini 224, ini hapus dulu. Lalu ini juga sama, ubah menjadi 3. Switchnya tidak kita apa-apakan. Nah, kita coba ping dulu ya. Nah, sukses. Lalu nah, ini kita konfigurasikan dengan blok subnet yang berbeda. Nah, jadi ininya tuh 34 karena batasnya yaitu 30 ya, kalau tidak salah. Ininya sama, ininya kita hapus terlebih dahulu. Lalu ini sama, ini juga sama. Nah, coba kita ping. Sukses ya. Sukses. Sukses. Nah, kita coba ping dengan blok subnet yang berbeda. Ini blok subnet A, ini blok subnet B. Kita ping. Nah, failed. Oke, failed. Nah, kita bisa sukseskan ini dengan cara konfigurasikan. Kita ke routernya, lalu di config kita cari port yang terhubung dengan switchnya, lalu kita on kan, dan kita tulis seperti ini. IP addressnya 192.16.12.4. Nah, ini untuk blok subnet yang A ini. Ininya kita samakan. Lalu untuk blok subnet yang B ini kita ubah IP addressnya menjadi 192.16.12.33. Ini untuk yang B. Oke, sudah. Nah, lalu kita ini kan default gateway-nya kita ubah seperti yang ada di router tadi. 192.16.12.4. Ini sama. Ini juga sama. Nah, lalu kita yang blok subnet B ubah menjadi ini titik 33. Kita ubah semua. Nah, sudah ya. Kita coba ping. Sukses. Oh, ini in progress. Kita coba lagi. Sukses. Ya, memang awal-awal kadang fail ya. Coba lagi. Sukses. Oke, sudah sukses semua ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.